Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Rotu Jana, saya dari kelas F non-regular, program studi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andi Jaman Palopo. Saya di sini akan memaparkan hasil penelitian saya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan hasil penelitian proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas terhadap Kepuasan Pelanggan SPBU 7491887 Bolu, Kecamatan Talunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. Perkembangan dan pertumbuhan dunia usaha yang sangat dinamis memaksa setiap elemen yang terlibat di dalamnya untuk selalu adaptif melakukan perubahan dan pembenahan berkelanjutan atau continuous improvement. Upaya tersebut bukan semata-mata untuk meningkatkan omset usaha, namun terutama perlu dilakukan untuk mempertahankan loyalitas market share untuk menjamin ekstensi organisasi di tengah persaingan yang kian ketat. Dinamika persaingan usaha di sektor domestik dan internasional yang semakin kompetitif juga terjadi pada industri bahan bakar minyak atau BBM dan gas bumi. Pertamina yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dan merupakan perusahaan milik negara atau National Oil Company yang memonopoli bisnis minyak dan gas bumi di tanah air. Efektif per tanggal 17 September 2003 berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina atau Persero. Stasiun pengisian bahan bakar umum atau disebut biasanya SPBU yang memenuhi standar kualifikasi dan dinyatakan lolos oleh auditor independen bertaraf internasional akan meraih sertifikasi Pastipas atau Pertamina.com. SPBU Pertamina Pastipas adalah SPBU yang telah bersertifikasi dapat memberikan pelayanan terbaik memenuhi standar kelas dunia. Konsumen dapat mengharapkan kualitas-kuantitas BBM yang terjamin, pelayanan yang ramah, serta fasilitas yang nyaman. Ada 5 elemen standar program Pertamina Way yang harus dipenuhi oleh SPBU untuk mendapatkan sertifikasi Pastipas, yang digambarkan sebagai bintang 5, yaitu logo Pertamina Way. Elemen tersebut meliputi yang pertama, staf yang terlatih dan bermotivasi. Kedua, jaminan kualitas dan kuantitas. 3, peralatan yang terawat yang baik. Keempat, format fisik yang konsisten. Dan terakhir yaitu penawaran produk dan pelayanan yang bernilai tambah. Khusus pelayanan SPBU akan diterapkan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Adapun rumusan masalah pada proposal yang ini yaitu bagaimana pengaruh kualitas pelayanan dan fasilitas terhadap kepuasan pelanggan SPBU 7491887 Bolu, Kecamatan Talunglipu, Kabupaten Toraja Utara. Adapun selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dimaksud untuk mendapatkan gambaran tentang posisi penelitian dalam kaitannya dengan penelitian sejenisnya yang pernah dilakukan oleh kalangan akademis. Hal ini tempuh guna untuk menghindari kesamaan objek penelitian untuk menentukan letak perbedaan dengan penelitian yang pernah ada. Pembahasan tentang kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan banyak ditemukan di berbagai literatur seperti yang akan disebut sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada Sylvia Nila Krisnawati 2017 meneliti tentang pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan SPBU nomor 6475115 Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua yaitu pengaruh kualitas pelayanan secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Ketiga, variabel kualitas pelayanan yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan garis regresi sebagai berikut. Dia sama dengan 6,717 kurang 0,231 X1 tambah 0,407 X2 kurang 0,72 X3 tambah 1,22 X4 tambah 0,141 X5. Nilai R atau koefisien korelasi yang diperoleh sebesar 0,80% atau 80
atau 80,3%, dan nilai R-square koefisien determinan sebesar 0,644 atau 64,4%. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan kuat antara variabel bukti fisik 13 keandalan daya tangkap, jaminan, dan empati pelanggan SPBU nomor 6475115. Selanjutnya adalah teori variabel. Yang pertama yaitu kualitas pelayanan. Menurut Kotler tahun 2000, kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan merupakan fungsi perbedaan antara kinerja yang dirasakan atau perceived performance dengan harapan atau expectation. Para Suraman et al. 1994, kualitas pelayanan yang dipersepsikan sebagai seberapa besar kesenjangan antara persepsi atau keinginan dengan kenyataannya mereka terima. Fandi Ciptono mendefinisikan kualitas berfokus pada upaya, kebutuhan, dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaian untuk mengimbangi harapan pelanggan. Definisi kualitas juga dibagi menjadi beberapa kategori. Menurut J. Reiser dan Ray tahun 2008, mengemukakan beberapa kategori definisi antara lain dari konsumen atau penggunaan atau basic, berasal dari perusahaan atau produsen, manufacturing basic, dan berdasar produk atau produk basic. Definisi kualitas berdasarkan user basic yaitu menyatakan bahwa kualitas bergantung pada sesuatu yang terlihat atau nampak pada permukaan tergantung pada orang yang memandangnya, sehingga produk yang paling memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas tinggi. Kualitas tinggi yang berarti memiliki kinerja yang tinggi, fitur yang menarik, dan perkembangan lain. Kemudian manufacturing basic menyatakan kualitas adalah memenuhi standar dan menghasilkan produk yang baik saat pertama produk dihasilkan. Dalam sektor jasa, bahwa kualitas sering kali didorong 30 oleh tujuan peningkatan produktivitas dan penekanan biaya. Sedangkan kualitas jasa menurut pendekatan produk based adalah produk yang tepat dibuat secara seksama dan merupakan variabel yang terstruktur. Perbedaan dalam kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah beberapa unsur atau atribut yang dimiliki produk. Kemudian yang kedua yaitu fasilitas. Fasilitas adalah di mana kebutuhan dan harapan pelanggan, baik yang bersifat fisik, psikologis, untuk memberikan kenyamanan. Ciptono 2006. Salah satu pendukung fasilitas dengan bentuk fasilitas fisik, organisasi digunakan sebagai alat komunikasi pelayanan terhadap konsumen. Fasilitas elemen dari desain fasilitas pelayanan meliputi elemen fisik seperti layout, kondisi fasilitas, kelengkapan, penggunaan teknologi sebagai sarana dan pemberi jasa, dan dekorasi yang dirasakan atau didapat konsumen secara langsung. Fasilitas adalah salah satu yang memudahkan konsumen dalam mengkonsumsi jasa. Angel tahun 1990. Fasilitas akan berpengaruh terhadap efisien perusahaan, membentuk laba perusahaan, dan kelangsungan hidup SPBU. Pesatnya kemajuan teknologi ikut mendorong pelaku jasa SPBU untuk ikut meningkatkan fasilitas yang akan ditawarkan kepada pelanggan agar unggul dalam persaingan. Karena pelanggan yang tidak puas akan meninggalkan perusahaan dan menjadi pelanggan pesaing. Hal ini akan menjadikan penurunan penjualan dan pada akhirnya akan menurunkan pendapatan perusahaan. Fasilitas merupakan sarana maupun prasarana yang penting dalam usaha meningkatkan kepuasan seperti memberi kemudahan, memenuhi kebutuhan, dan kenyamanan bagi pengguna jasa. Apabila fasilitas yang disediakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka konsumen akan merasa puas. Namun sebaliknya, jika fasilitas yang disediakan sudah
tidak baik atau sudah tidak layak digunakan, maka konsumen merasa tidak puas. Perusahaan yang memberikan suasana menyenangkan dengan desain fasilitas yang menarik akan memengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian. Artinya bahwa salah satu faktor 36 keputusan pembelian dipengaruhi oleh fasilitas yang diberikan oleh penjual yang dimanfaatkan oleh konsumen sehingga mempermudah konsumen dalam proses pembelian. Selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran teoritis. Kerangka pemikiran bertujuan untuk mempermudah suatu proses penelitian. Dalam kerangka pemikiran dapat diketahui variabel apa saja yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian. Oleh karena itu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijabarkan suatu model di mana variabel kualitas pelayanan dan fasilitas merupakan variabel bebas dan keputusan pelanggan merupakan variabel terikat. Seperti gambar di samping. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan didengarkan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.